Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Protein adalah instrumen yang mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkrip dan translasi di dalam sel. Protein adalah makromolekul terpenting dalam sel hidup. Kata protein berasal dari bahasa Yunani protos yang berarti pertama atau terdepan. Hampir semua yang terjadi di dalam sel melibatkan satu atau lebih protein. Di dalam sel terdapat ribuan jenis protein yang berbeda, masing-masing membawa fungsi spesifik yang ditentukan oleh gen yang sesuai. Oleh karena itu, protein bukan hanya merupakan makromolekul tetapi juga amat bervariasi fungsinya. Semua protein di dalam makhluk hidup dibangun oleh susunan dasar yang sama, yaitu 20 jenis asam amino baku. Ditinjau dari fungsi biologinya dapat digolongkan menjadi beberapa golongan, yaitu enzim, protein transport, protein nutrien dan penyimpanan, protein kontraktil atau motil, protein struktural, protein pertahanan, dan protein pengatur. Untuk lebih jelasnya, penggolongan protein berdasarkan fungsi biologisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Protein dapat juga digolongkan berdasarkan bentuk. Protein dapat juga dibagi menjadi dua golongan utama berdasarkan bentuk dan sifat-sifat fisik tertentu, yaitu protein globular dan protein fibrous atau protein serabut. Untuk mengetahui reaksi yang terjadi pada protein dapat dilakukan uji protein, diantaranya yaitu 1 uji biuret, 2 uji kantoprotein, 3 uji koagulasi, 4 uji denaturasi, 5 uji sulfur, 6 uji larutan garam. 1. Telur. Protein telur merupakan protein yang bermutu tinggi dan mudah dicerna. Dalam telur, protein lebih banyak terdapat pada kuning telur, yaitu sebanyak 16,5%, sedangkan pada putih telur sebanyak 10,9%. Di sisi lain, hampir semua lemak terdapat pada kuning telur, yaitu mencapai 32%, sedangkan pada putih telur terdapat lemak dalam jumlah sedikit. Dengan kata lain, putih telur merupakan sumber protein, sedangkan kuning telurnya merupakan sumber lemak. 2. Kedelai. Kandungan protein pada kedelai cukup tinggi, dengan sekitar 36-40% protein kering dalam bijinya. Kandungan protein utama dalam kedelai adalah 1. Glikoprotein, termasuk dalam kategori protein kedelai yang penting untuk sistem kekebalan tubuh. 2. Beta-konglikanin, protein yang merupakan bagian besar dari total protein dalam kedelai. 3. Glikosida, protein yang memiliki efek antioksidan dan anti-inflamasi. Susu. Kandungan protein pada susu bervariasi tergantung pada jenisnya. Secara umum, susu mengandung sekitar 3-4% protein. Protein dalam susu terutama terdiri dari dua jenis utama, yaitu whey protein dan casein protein. Whey protein cenderung lebih cepat dicerna, sementara casein protein dicerna lebih lambat, memberikan rasa kenyang yang lebih lambat. 4. Brokoli. Brokoli mengandung sekitar 2,8 gram protein per 100 gramnya. Brokoli mengandung protein nabati, terutama sebagian besar adalah protein bernama kasein dan glukosinolat. Protein dalam brokoli dapat memberikan kontribusi penting dalam diet vegetarian atau vegan. Slick Back. Nigga, are you deaf?